Selamat pagi, saudara-saudara. Kita lanjutkan kuliah kita tentang nutrisi yang ada pada tanaman atau nutrient in plants. Pada kesempatan ini, kita akan membicarakan tentang energi. Pada kuliah terdahulu, kita sudah membicarakan tentang air. Sekarang kita membicarakan tentang energi. Energi itu menunjukkan kapasitas dari berbagai komponen pakan yang memungkinkan ternak untuk melakukan kegiatan-kegiatan rutin seperti menggerakkan otot, melakukan metabolisme nutrisi, dan juga menghasilkan panas. Komponen yang berbeda pada komponen tanaman yang dimaksudkan itu akan menghasilkan jumlah energi yang berbeda bagi ternak dan juga akan digunakan dengan cara yang berbeda. Komponen pakan yang terutama menghasilkan energi itu adalah karbohidrat, lemak, dan protein. Kita lihat beberapa istilah yang digunakan di sini. Pengertian bahan kering atau dry matter. Ini adalah komponen dari pakan yang akan tertinggal setelah seluruh air itu dihilangkan. Kemudian kecernaan bahan kering adalah menunjukkan porsi dari energi pada pakan yang dapat dicerna atau dipecah oleh sistem pencernaan ternak. Sedangkan metabolisme energi adalah jumlah energi yang tersedia bagi ternak untuk kegiatan-kegiatan metabolisme atau untuk fungsi-fungsi tubuh. Kita pada gambar ini akan melihat bagaimana energi hilang atau dipergunakan di dalam tubuh ternak, mulai dari gross energi sampai nanti ada net energi. Kita mulai dengan gross energi, jadi energi kasar. Ini energi kasar ini, kemudian ada energi yang hilang di dalam feses, maka yang tertinggal adalah energi yang tercerna. Kemudian dari energi tercerna ini akan hilang sebagian energi melalui urin, dan kemudian sebagian lagi energi akan hilang di dalam bentuk-bentuk gas yang di dalam rumen. Maka yang tersisa adalah energi termetabolisme. Nah, energi termetabolisme ini nanti akan terpakai dalam bentuk kehilangan panas, seperti untuk panting, untuk radiasi misalnya. Akan kemudian tertinggal adalah energi bersih atau net energi. Nah, net energi inilah yang digunakan untuk maintenance, untuk pemeliharaan ternak, untuk kegiatan-kegiatan rutin seperti untuk bergerak, berjalan, makan, pencernaan, dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya adalah energi bersih ini digunakan untuk produksi, jadi untuk pertumbuhan, pembentukan otot misalnya, untuk laktasi misalnya. Nah, itu menggunakan, inilah penggunaan dari net energi. Jadi net energi inilah yang kelihatan di dalam secara nyata menunjukkan daripada performance ternak. Kalau kita membandingkan energi pada biji-bijian dengan jerami, maka kita akan melihat bahwa gross energi bisa sama, tetapi ternak akan memanfaatkan lebih banyak energi yang ada pada biji-bijian dibanding dengan energi yang tersedia pada jerami. Nah, misalnya di sini kita lihat contohnya. Jadi biji-bijian itu memiliki gross energi dan yang sama dengan jerami, yaitu sekitar 18 megajoule.
dengan tingkat kecernaan pada biji-bijian itu tingkat kecernaannya adalah 90%. Sementara pada jerami itu hanya 40%, kurang dari setengah. Sehingga nanti akan menghasilkan digestible energinya adalah untuk biji-bijian itu sebesar 16,25. Sedangkan pada jerami itu hanya 7,2. Metabolisme itu akan mencapai sekitar 80%. Jadi dua-duanya. Sehingga apabila 80% termetabolis untuk menghasilkan metabolis energi, maka biji-bijian akan menghasilkan 13 megajoule, sementara jerami hanya akan menghasilkan 5,8 megajoule. Kita lanjut lihat pada beberapa jenis pakan yang biasanya digunakan sebagai pakan ternak. Jadi ada biji-bijian tadi, kita sudah lihat. Kemudian ada molasis. Molasis itu akan menghasilkan metabolis energi sekitar 13 megajoule. Kalau kita lihat dengan rumput tropik. Rumput tropik pada fase pertama, pada fase pertumbuhan pertama, jadi pada pertumbuhan awal ketika terjadi pertumbuhan yang cepat, bahan kering itu masih rendah di bawah 30%, digestibility-nya tinggi 70%, sehingga menghasilkan sekitar 10 megajoule metabolic energi. Semakin meningkat pertumbuhan, semakin tua umur tanaman. Jadi tanaman mulai memasuki fase pertumbuhan kedua, mulai membentuk batang, masih tetap hijau, bahan kering menengah sekitar 30-50%, kecernaan menurun sekitar 60%, sehingga didapatkan metabolic energi sekitar 8,5 megajoule. Seperti saya katakan tadi, makin tua bahan kering makin tinggi, kecernaan itu makin rendah, sampai nanti pada fase keempat kita melihat ketika tanaman sudah mulai melayu, tidak lagi hijau, lebih banyak coklat, kuning, itu bahan kering sudah sangat tinggi di atas 80%, kecernaan sisa hanya 50%, sehingga metabolis energi yang dihasilkan itu hanya sekitar 6,5 megajoule per kilogram bahan kering. Energi digunakan untuk apa saja? Ada 4 yang utama yang kita akan lihat, yang terutama di ternak itu. Yang pertama adalah untuk pemeliharaan, jadi untuk aktivitas rutin, untuk kehidupannya, seperti misalnya berjalan, mencari makan, mencerna dan seterusnya, itu adalah untuk pemeliharaan. Kemudian yang kedua adalah pertumbuhan. Pertumbuhan ini tadi misalnya untuk membentuk otot, tumbuh dan berkembang, menjadi semakin besar. Itu adalah pertumbuhan. Kemudian untuk kebuntingan pada induk. Jadi energi itu diperlukan untuk kebuntingan pada induk. Dan kemudian nanti untuk menghasilkan air susu tentu saja pada proses laktasi. Jadi 4 ya. Pemeliharaan, pertumbuhan, produksi, kemudian kebuntingan dan laktasi. Nah, kalau kita melihat energi untuk pertumbuhan, maka jika energi masuk tidak memenuhi kebutuhan untuk pemeliharaan, maka tidak akan ada kenaikan berat badan. Akan terjadi penurunan berat badan karena energi yang dilepas, yang diambil dari simpanan berupa otot atau lemak yang ada pada tubuh ternak itu akan digunakan untuk pemeliharaan, sehingga berat badan turun. Kalau kita melihat, untuk kenaikan 1 kg berat badan, ternak itu membutuhkan sekitar 35-45 megajoule metabolic energi, di atas
kebutuhan untuk pemeliharaan. Jadi harus ada kebutuhan pemeliharaan terpenuhi dulu, baru kemudian dia membutuhkan 35 sampai 45 megajoule metabolic energi untuk kenaikan 1 kg berat badan. Ternak muda akan membentuk lebih banyak protein atau membentuk otot dibanding dengan lemak, sehingga dia membutuhkan energi lebih sedikit dibandingkan dengan ternak dewasa. Kalau ternak dewasa, karena dia akan lebih banyak membentuk lemak, sehingga energi yang dibutuhkan untuk kenaikan berat badan yang sama itu akan lebih besar. Karena apa? Karena lemak memiliki energi 2,5 sampai 3 kali lebih tinggi dibanding dengan otot. Jika energi yang masuk tidak cukup pada induk yang sedang bunting, maka induk ini tidak dapat menghentikan kebuntingan atau misalnya menyetop produksi air susu. Jadi yang terjadi adalah energi yang tersedia untuk kedua proses ini akan dikurangi. Jadi dia tidak dapat menyetop kebuntingan. Jadi kalau misalnya dia sedang bunting, kemudian energi yang masuk tidak cukup, ya kebuntingan harus tetap berlangsung sampai nanti anak dilahirkan. Karena itu, apabila energi yang masuk tidak cukup, maka induk akan kehilangan berat badan, karena energi yang dilepas itu terutama digunakan untuk memelihara kebuntingan dan untuk mempertahankan air susu. Nah, dalam kasus yang ekstrim, hasil dari kehilangan berat badan ini akan dapat menyebabkan gangguan metabolisme. Jadi kalau berat badan terus turun, maka metabolisme akan terganggu. Ini adalah tabel yang menunjukkan bagaimana relatif kebutuhan energi selama kebutihan dan laktasi. Jadi pada ini yang biru ini adalah pemeliharaan, kemudian yang putih adalah periode kebuntingan, dan yang biru di sebelah kanan ini adalah untuk laktasi. Kita lihat kalau untuk maintenance, untuk pemeliharaan itu relatif sama tetap, baik pada pemeliharaan awal maupun pemeliharaan akhir. Nah, kalau sudah kebuntingan awal itu membutuhkan energi lebih sedikit. Semakin meningkat umur kebuntingan, kebutuhan energi makin meningkat. Kita lihat di sini pada kebuntingan periode akhir kebuntingan, energi meningkat. Kemudian lahir di sini, maka diperlukan energi untuk laktasi. Ini pada laktasi awal energi yang dibutuhkan sangat tinggi. Ini dibutuhkan tinggi. Kemudian menurun seiring dengan semakin meningkatnya umur daripada anak. Demikian bagian untuk pembicaraan kita untuk energi ini. Pada kuliah selanjutnya nanti kita akan membicarakan tentang protein. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.